Oke, kembali lagi di channel. Di vlog sih kali ini kita ke Remoda lagi. Ayo, mau ngapain? Kita cari nih ownernya nih. Ya, udah naik nih mobilnya. Om, jumpa lagi kita, Om. Gimana kabar? Yang masuk ke sini kok mobil aneh-aneh ya? Ini ada ginian mau ngerjain apa nih, Om? A45M ini ngerjain apa nih? Oh, ini kemarin ini Om, apa namanya, dia mau body and paint di belakangnya. Oh, rapiin. Kan lihat samping-sampingnya ada luka-luka juga kan. Siap, mantap lah, unik-unik. Ya, Tanyain Om, ownernya boleh di videoin nggak mobilnya, Om? Ownernya mah mobilnya apa adanya Om. Om, ini apa namanya? Jadi kemarin kan belum sempat nih, baru spring balancing. Iya, gimana? Kemarin belum sempat. Ini istilahnya paket bersihin rem ya? Jadi kita ngelanjutin perawatan berkala. Iya. Kita cobain oxyhydrogen carbon cleaning, ganti oli kan, sama kita flush oli oli mesinnya ya kan. Iya. Nah sekarang hari ini kita lanjut ngerjain brake service and cleaning. Brake service and cleaning ini juga salah satu service yang kita perform Om B dalam perawatan berkala. Jadi diapain aja sih sebenarnya brake service and cleaning itu? Kita itu fokus di satu, kita inspect kondisi brake padnya seperti apa, ya kan? Kondisi brake padnya kayak gimana? Kita mulai ketebalannya dia, ya kan? Padnya itu udah getas atau masih layak buat dipakai, ya kan? Yang kedua, kita bongkar, kita lakuin cleaning. Jadi kita cleaning, kita bersihin brake dustnya, kita bersihin juga backing plate-nya si remnya itu supaya performance rem kita tuh lebih enak Om. Jadi lebih simpelnya ya, kadang-kadang kan rem itu kan overtime kita akan berasa kayak agak spongy, mungkin remnya kurang responsif gitu-gitu ya. Nah kita mau beresin keluhan-keluhan itu lewat perawatan berkala servis rem itu gitu. Oke, Om tadi gue udah nanya bocorannya. Gimana? Katanya masih tebel. Ya masih tebel ya? Depan belakang masih aman? Masih aman ya? Masih aman, jadi bersihin. Oh iya, berapaan bersihin ini paketnya? Brake cleaning and service itu buat mobil-mobil umum Om, 4 roda kita charge 350.000. 350.000? Mulai 350. Kalau yang kelas kayak A45MG itu segitu juga? Sebenarnya kayak mobil-mobil begini kita masih charge sama Om, 350. Oh sama? Ya, kecuali dia BBK yang istilahnya yang 6 piston gitu? Ya, mulai 6 piston ke atas itu kita charge-nya beda. Tapi beda pun kita charge 500 ya, jadi nggak beda banyak ini. Oke, sip. Ya. Sama ini Om, kemarin kan udah nih oli mesin. Iya, oli mesin. Ini kan kilometer udah 81.000 ya? 81.000, ya. Tujuannya kemarin maunya pas 80.000, ternyata belum sempat ke sini. Ya udah, kemarin agak kesorean ya, nggak sempat. Kita ganti oli CVT juga. Oli CVT juga, oke. Jadi oli kepercayaan nih motor. Gimana Om, sana Om? Yuk kita tunjukin Om. Yuk, boleh. Kita sini, Mas. Coba Mas, geser bentar, mau ngeliat video ini. Nih Om. Jadi oli itu sebenarnya yang penting sesuai jenis transmisi ya Om. Iya benar. Jadi kalau gear AT ya olinya gear AT. Iya. Oli CVT ya olinya CVT. Jangan sampai CVT dikasih oli gear AT, jebol. Gear AT, betul. Makanya dulu banyak kasus jazz itu kan belum umum CVT. Oh, dia salah ada tuang. asas praduga katanya itu salah ngisi oli. Digantinya oli gear AT biasa. Karena kan dulu belum umum transmisi CVT kan. Jadi viskositasnya gearbox ini beda Om. Jadi oli ini sih biasanya kalau kita secara garis besar aja Om ya, yang ngebedain oli antara oli premium sama oli entry level itu yang ada tuh satu di base oilnya dia. Istilahnya dia kandungan sintesanya seberapa banyak gitu ya. Terus yang kedua itu adalah aditif yang oli ini pakai gitu loh. Nah oli yang premium gitu ya, rata-rata memang aditif yang mereka pakai itu memang proven bagus gitu loh. Nah kita bisa bilang bagus kenapa? Karena dia akan lebih tahan waktu misalnya mobil itu dipakai di suhu yang lebih ekstrim atau mungkin pemakaian lebih ekstrim gitu, dia lebih kuat gitu. Jadi ibarat bahan bakar aja ya, cocok asalkan ronnya cocok, dia cocok ke semua mobil bahkan dengan kualitas yang lebih bagus ya. Yang penting bahan bakarnya ronnya kan sesuai ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi kan kadang orang mikir, ntar bukan bawaan Toyota nggak sesuai. Ya selama dia CVT sesuai bahkan lebih bagus ya kalau pakai branded gini ya. Benar. Karena memang dia pasti menjaga image brandnya kan. Iya, jadi memang kalau kita udah bicara ke oli-oli independen gini kayak sebutlah Motul sama mungkin kayak brand-brand lainnya gitu, mereka pasti ya akan berkompetisi untuk menghasilkan produk oli yang terbaik gitu loh. Nah gimana caranya? Mereka main di aditifnya lah, mereka main di base oilnya lah, mereka main di efisiensi blendingnya supaya harganya lebih bagus dan lain-lain gitu lah. Ini pinter-pinter si company loh, kira-kira mereka mau bermain caranya seperti apa gitu loh. Lagi pula Toyota kan juga nggak bikin sendiri olinya ya, divendorin juga kan. Gitu. Nah itu dia. Toyota kan dia kan manufacturing mobil. Nah, untuk pengerjaan oli ini pasti sama dia disubkon lagi ke produsen-produsen oli tersebut. Oke, nah sekarang kan sekaligus ganti filter oli nih. Filter oli CVT-nya Om ya? Iya, filter oli CVT. Jadi kemarin ini kita udah siapin 2 option Om buat Om lihat. Ini juga. Mana yang ori nih? Jadi ini
filter oli CVT yang buat Foxy ya, ini Iya. yang parts original Toyotanya. Ini yang istilahnya OEM replacement gitu. Jadi Cuma OEM harga beda jauh ya. beda jauh. Berapa yang OEM? Harganya beda jauh. Yang OEM ini kurang lebih 100-an ya, 150-an ya harganya ini ya. Kalau yang ori, Yang ori ini kena 700 ribuan nih harganya. hampir 7 kali lipat. Iya, Itu betul. yang bikin konsumen tuh galau. Kok itu jauh banget. Kan kadang gini loh, misalnya nih OEM 300.000. Nah. Kayaknya OEM aja deh, cuma setengah harga yang Iya. ori, kayaknya udah Iya. bagus. Iya, iya, Tapi iya. begitu gua tahu yang OEM 100 ribuan, yang ori 700 ribuan, gua galau om. Galau kan? Iya, ori aja lo kok jauh banget, kayak kualitasnya Bener. beda jauh om. Lo bisa jelasin nggak om? Apa jangan-jangan sebenarnya emang harganya beda jauh, tapi kualitas sebenarnya masih mirip-mirip? Jujur gini ya Om ya, mungkin kita ini gue belum buka tapi nggak apa-apa kita buka aja Om ya, biar nanti Ntar ini nggak pakai nggak apa-apa nih dibuka. nggak apa-apa buat Pokoknya perbandingan. kalau ada yang minat nih yang OEM ya, Oli bisa langsung CVT. ke Permoda. Bisa. Ada stoknya nih, filter oli CVT-nya Foxy. Ini bisa dipakai selain Foxy nggak? Bisa Om, bisa. Oh bisa, mobil apa aja? CVT keluarannya Toyota, cuman gue nggak inget per se apa-apa tipe-tipenya Om ya, tapi emang bisa dipakai, dia kompatibel bisa. karena memang bentuknya mirip Om. Nih partnya ready, di Remoda 100 ribuan aja. Nih, Belum sama ongkos pasang ya Om ya? belum sama ongkos pasang. Ini ready ya, yang OEM, murah meriah. Nah ini ori, yang Ini 700 barang ribuan. ini barang yang ori ya, ori Iya. Toyota ya. Ini tadi yang satu lagi yang OEM. Nah, Wah dibuka juga Om, isinya harga diskon lagi dong Om, udah dibuka. ntar Om yang ini nih Om, Iya. diskonnya Om ya. Ya pokoknya kontaknya Remoda ada di description nih kalau mau ganti filter yang 100 ribuan ini. Nih kita izin unboxing dulu nih. Nah, Tapi mungkin masih baru ya, ya, baru. kalau Ya. secara fisik kurang lebih kayak gini nih Om. Asal satu kali Om ya. Ini kan dalamnya warnanya agak kuning, yang tadi putih ya. Ya, basically Cuma kalau gua ngeliat sekilas lapisan- malah ini glossy. Ini doff. lapisan filternya. Iya, memang Iya gini. ya. Kalau Kalau orang kita- awam kan bagusan glossy ya. Iya sih? Ya, bener-bener. Jadi memang gini ya, produk ini kadang kita ngomong kenapa sih harganya istilahnya yang ori sama OEM replacement ini harganya bisa beda jauh ya. Iya, Jadi mungkin simpelnya sih gini ya, kalau kita bicara produk ori, nah Toyota sendiri as a brand, mereka sebagai manufacturing mereka perlu margin Om. Jadi mau gimana pun mereka akan sub ke perusahaan-perusahaan yang mereka akan produce produk-produk material OEM seperti ini dan memang akan ada marginnya gitu. Jadi Iya. kalau kita tes lagi secara kualitas kayak misalnya bedanya berapa jauh sih sebenarnya kualitas antara yang dia si filternya ini filter ori sama yang non ori ini. Ini kita susah ngomong. Oh, Kenapa gitu. susah ngomong? Karena ya testing metodenya ini akan panjang nih. Kita mau lihat kayak contohnya filtrasinya ini daya kapabilitas filtrasinya ini seberapa awet gitu. Nah, filternya ini mulai wear di kilometer yang pemakaian berapa banyak gramasi yang bisa difilter sama si filternya ini. Ini agak panjang Om. Cuman kalau menurut saya pribadi, when it comes to filter nih Om ya, apapun nih, filter oli mesin, filter solar, filter bensin, filter oli CVT kayak begini, yang paling penting adalah frekuensi digantinya Om. Oh iya. Jadi maksudnya gini, ada orang misalnya kayak dia mau gue pokoknya barang mau ori semua nih, tapi misalnya mereka gantinya tuh per 80.000 km. Ada satu lagi yang misalnya mereka pakai filter olinya OEM, tapi dia per 20.000 dia ganti. Pokoknya gue tiap kali ganti oli CVT, gue mau ganti di filternya. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang 20.000 ganti itu pasti jamin lebih bersih Om. Dan jatuhnya lebih murah. Kan tadi harganya 7 kali lipat kan hampir. Betul. Kalau Terus ini ganti gini loh, per 20.000 cuma ada- 4 kali lipat kan? Betul, tapi kan Harganya. ada biaya jasa, nanti Oh, iya. ada sealant yang kita pakai buat si cover CVT-nya itu tetap maksudnya labor cost and everything tetap akan lebih mahal, yang gantinya lebih periodik, lebih sering gitu ya. Tapi kalau saya sih di kubu yang ganti filter lebih sering sih Om. Karena mau gimana pun tuh menurut saya nggak ada yang bisa ngalahin istilahnya kayak ya misalnya kita mandi gitu ya, mandi sehari 2 kali sama misalnya mandi 3 hari sekali gitu kan, udah pasti yang sehari 2 kali lebih bersih gitu. Biarpun pakai sabun murahan ya, Iya. lebih bersih yang 2 kali Begitu, sehari dibanding begitu. 3 hari sekali pakai sabun mahal gitu ya. Nah, gitu-gitu. Oh iya, kurang gitu, lebih kayak logikanya tuh. gitu. Oke, cuma karena bener Om, gue karena harga jauh banget, seandainya ini 300 ribuan, gue tetap Iya, ambil iya. OEM kayaknya. Om, kayaknya OEM Ori udah bagus maksudnya. dah, cuma setengah harga ori, ini kan Iya, 7 iya, kali iya. lipat. Iya, bener-bener. Ya, Sama ada kejadian juga kan, OEM ini sebenarnya yang bikin orinya gitu kan, cuma nggak di branding ori, makanya harga bisa lebih murah gitu kan ya Om ya? Ini dari memang supplier langsung, bisa gitu juga. rata-rata seperti itu. Kayak gitu Dan kan. memang sekarang kan mungkin kalau Om Pak kita ngerti juga kan kompetisi pabrikan di luar tuh kan banyak banget ya. Istilahnya manufacturing ini nggak cuman terbatas di China aja, kayak istilahnya di negara-negara lain manufacturing itu juga mereka ada gitu loh. Mereka ngerjain juga dan ya bikin harga produk-produk itu juga jadi benar-benar beda.
Oke. Gitu. Nah, terus di sini jasa ganti oli CVT berapa, Om? Jasa ganti oli CVT bisa kita charge 200.000. 200.000 ya. Itu di luar filter iya. sama olinya kan? Di luar filter sama oli ya, benar. Jasanya. Sama tadi ngecek Om, ternyata dari atas nggak ada di stick oli CVT-nya kalau Foxy. Betul. Iya, betul. iya. Berarti nggak bisa dilihat kondisi olinya. Kita biasanya yang akan kita lakukan adalah kita bongkar dulu, kita lihat, nah uang kita drain out, kita lihat berapa kapasitas olinya. Oh gitu. Jadi biasa itu yang akan jadi patokan kita mau nuang itu berapa, 2 liter kah, 3 liter kah, 2, sekian liter kah, seperti itu. Oh gitu. Jadi ini nanti dicek ya butuh berapa liter ya. Bener, nanti kita akan cek. Sambil kita lihat ke mobil lagi, udah Boleh. dikuras belum? Jadi prinsipnya sama aja kayak kuras oli mesin, tinggal dibuang dari bawah. Sama sama. Prinsipnya dikuras dari bawah juga, cuman karena hari ini kita akan service remnya udah beres. Karena hari ini kita akan ngelakuin penggantian filter oli Matic-nya. Jadi nanti ininya akan kita bongkar. Jadi dibongkar apanya? Oil pan Matic-nya. Oh dibongkar. Iya. Kalau dibongkar butuh lebih banyak liternya nggak? Nggak beda banyak. Nggak beda banyak. Oh ini dibongkar sekalian ya? Iya. Sebenarnya perlu dibongkar apa enggak atau cuma ganti oli aja, patokannya apa Om? Kalau ilmunya aku tuh biasanya 20.000 sekali kita cuma ganti. Cuma ganti aja. 20.000 sekali itu kita bongkar, nah body valve dicuci. Oh gitu. Berarti sekarang yang bongkar ya 81.000 ya? Kita akan bongkar, nanti filternya kita drain out, body valve nanti kita akan bantu bersihin juga. Durasi pengerjaan berapa lama kalau yang sampai bongkar segala? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 ya? Kalau yang ganti aja cepat berarti? Nggak sampai sejam? Ganti cepat, nggak nyampe sejam. Gitu. Rep. Oke lah. Nanti ini kita nunggu ya, sambil bongkar ya. Ini proses buang olinya. Itu ya Om ya, jadi indikasi CVT masih bagus apa enggak, salah satunya kita lihat dari oli bekasnya ada gram-gram besi apa enggak. Iya, benar. Sebenarnya nggak kelihatan dari oli Om, tapi gini, nanti abis ini dibuang, ya kan, dia dibuang turun ke bawah, nanti kelihatan tuh, kan kita akan buka oil pan-nya nih, ya kan? Iya. Nah, oil pan yang dibuka itu baru nanti kita akan lihat. Oh, dari situ baru kelihatan kalau dibongkar ya. Betul. Kalau udah ada gram-gram tuh ada indikasi beltnya tuh udah mulai kena gitu ya. Bener. Oh iya. Itu sampai 3 liter ya, nanti nah, kita pengen hitung. Ya kan? Oke, ini kita ukur juga ya. Pakai kan berapa olinya ya? Sampai 3, ntar biar dibuang aja, terus dilanjutin lagi. Oke, sip. Nah, stopin dulu. Ini lagi nyopot karter olinya. Om, nanti nggak perlu ada sealant yang diganti kan ya? Dia cuma dioles aja ya buat nutup lagi biar rapat. Iya, jadi nanti karter oli CVT-nya itu kan biasa habis dibongkar ya kan. Untuk supaya dia kembalinya rekat sempurna lagi, biasa kita pakai kayak lem, kayak Loctite, Ribbon gitu, dipakai di aplikasi di sekeliling karternya supaya dia bisa diambil. Gitu. Jadi nggak perlu beli, kalau bongkar mesin kan perlu beli packing-packingnya tuh Om, kalau dibongkar. Kalau ini nggak perlu ya. Dan ternyata kalau mau ganti oli, karena karter oli ini kan dia sifatnya kan cuma nampung ya Om ya. Terus habis itu jumlah oli yang ditampung sama dia kan nggak terlalu banyak gitu. Dan kalau misalnya kayak kita bicara seal packing itu kan ada kompresi yang harus dijaga. Nah, makanya dia sealnya itu beda. Oke. Dan ternyata kalau mau ganti filternya juga tuh mesti bongkar karter begini ya. Kecuali cuma ganti oli aja tuh ya udah nggak dibongkar. Betul. Dan diukurnya ya tadi ya dari berapa liter yang kebuang itu yang ditambah gitu ya kalau ganti aja tanpa ganti filter oli. Betul. Biasanya kalau mobil-mobil yang nggak umum kita nggak yakin nih berapa gitu, kita pasti akan pakai metode gini. Jadi kita akan ukur gitu. Jadi kita ntar jumlah oli yang akan kita tuang itu nggak salah. Sama ini Om, biar kebuang sempurna itu ya Om ya, sambil geser-geser posisi Matic ya Om. Nah, itu ada beberapa yang mereka ngerjain metodenya kayak gitu Om. Itu sebenarnya bener nggak sih? Bagus nggak sih kayak gitu? Itu yes and no lah ya, maksudnya gitu. ini tuh kayak bener-bener cara orang aja sih yang beda-beda Om. Ada yang memang kadang ada orang yang bener-bener gue nggak mau olinya sisa gitu ya, tapi di sisi lain kalau kayak saya mikirnya lubrikasinya ntar kalau udah tinggal dikit dia iya makanya kalau nggak ada oli dioper-oper gue takut malah jebol. Tapi sebenarnya ada orang yang ngerjain kayak gitu dan secara teori memang lapisan film yang ada di oli itu memang dia harusnya punya kemampuan untuk memproteksi gear itu walaupun di kondisi, kan Om pernah lihat ya kalau orang lagi ngiklain oli itu kan istilahnya dia bisa di run dry tuh, jadi benar-benar yang gearnya posisinya nggak ada oli yang ngalir pun selama gear roda giginya itu sudah dilapisi dengan si oli tersebut, dia udah terproteksi sempurna. Memang idealnya kalau yang bagus tuh kayak gitu. Oke. Nah coba nih Rip. Nah ini kita lihat masih bagus apa enggak. Kalau dari warna masih agak merah, berarti sebenarnya masih bagus. Secara oli masih bagus. Nah biasanya gini Om, yang kita mau lihat adalah ini kan di oil pan begini kan ada bagian dia kasih magnet begini. Nah magnet ini tuh tempat buat ngumpulin gramasinya itu. Nah kalau kita lihat di sini kan, ini udah mulai ada nih gramasi olinya. Tapi memang
nggak banyak gitu. Oh gitu. Pinjamnya minta MFR, minta pinjam lainnya. Iya. Tuh. Jadi kalau udah keton parah tuh ada gram-gram besi yang nempel di magnet ini. Betul. Tapi memang ya maksudnya ini lumrah banget Om, karena gini namanya roda gigi itu kan dia berputar terus kan. Nah, jadi pasti ada akan bergesekan, pasti ada yang agak rontok. Yes, gitu, pasti akan ada yang ini gitu. Jadi dari sini belum terintegrasi, perlu ganti berat belum ya? Belum. Ini masih oke banget, gramasinya ada, juga masih minor ya kan. Ini filter lamanya dia nih bisa dilihat. Om kelihatan nggak Om filter lamanya dia pakai ori nggak tuh Om? Ori Om, itu ori sama. Ya? Oh iya, tadi labelnya kalau ori ada di situ ya. Sama ya. Oke, ya pas lah kita ganti ori lagi biar gua nggak kepikiran. Biar lu nggak kepikiran ya. Tapi jangan gitu Om, jangan harga jadi patokan. Justru kan karena itu serba salah sih Om, kadang orang. Ini ya apa psikologinya ya? Psikologinya. Kadang kalau harga murah orang malah nggak percaya. Mending jual 3.000 aja, walaupun produksinya sebenarnya nggak sampai segitu kan. Wah, harusnya gue kemarin bilang Om harganya 400 ya Om. Iya, langsung gua udah apa-apa sudah bagus. Udah beda jauh sama ori gitu Om. Cuma 100.000 gua langsung galau. Itu kan justru biar Om tetap dapat value-nya Om gitu. Iya. Ini udah semua berarti ya? Ya ini lagi mau di cleaning aja nih, sama ntar mau inin body valve-nya. Nih filter oli barunya udah kepasang. Di baut ini Mas ya, di sini ya. Di baut. Jadi ternyata kalau ganti oli kayak gini yang bukan turun seluruh matic perlu sekitar 3,5 liter. Tadi diukur juga 3 liter lebih ya yang keluar dari bawah sini. Oke. Oh ini biar nempel lagi pakai ini. Namanya apa tuh Mas? Ini locket. Locket ya. Jadi nggak perlu packing kayak ruang mesin dia ya? Tidak ada. Nah buat aja. Oh gitu. Oke. Nah ini proses pemasangannya lagi. Nanti dia dibaut. Pakai berapa baut Mas? Ini karter ini? Ah ini sebanyak ini. Dan kalau mau ganti oli CVT mesti nyopot ban kiri ya, karena dia ngisi dari samping sini ya. Pakai selang nanti ya. Yo sip. Oke sambil dipasang aja. 19. Banyak juga. Itu selang kuning emang bawaan tutup karternya ya? Itu ituan apa? Ini. Oke. Nih ya ngecek ke buku servis, ternyata ganti oli matic nih ya, minyak transmisi otomatis. Selain Avanza, Rush dan Agia itu gantinya di 100.000 km. Nih ya, bulan atau kilometer. Jadi di bulan ke 60 5 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai lebih dulu itu baru ganti. Sebelumnya cuma periksa ya di 80.000 sama 40.000. Nah khusus untuk Avanza, Rush dan Agia dia gantinya di 80.000. Jadi kalau ikut buku servis rem ini tuh lama banget ya. Makanya banyak yang nyaranin biar awet per 40.000 aja diganti, karena kalau ngikut panduan dia baru perlu diganti setelah 5 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai lebih dulu. Nah pengisiannya dari samping sini, makanya ban kiri depan perlu dicopot. Udah nih ya pengisinya dari sini ya. Nanti pakai selang. Oke. Sekarang buka olinya. Emang ada corongnya gitu ya, lucu juga ya. Nanti yang setengah liternya diukur pakai itu ya. Tapi dibersihin dulu kan. Gitu. Ini mulai penuangan olinya. Oh warnanya nggak merah ya? Biru ya? Iya biru. Oh yang ini biru. Biru kalau lihat dari transparan putih. Lanjut oli kedua. Nanti yang setengah liter bisa juga pakai ini nih, dia ada takarannya. Jadi dituang sampai 500 ml. Ini oli yang ketiga. Nah ini tinggal yang setengah liter lagi.
Nah, sekarang ditutup lagi setelah pengisian selesai. Terus dikencengin. Sip, udah ketutup lagi covernya. Ini sekarang filter udara. Kemarin belum sempat ganti. Kenapa? KNN. Oh, KNN. Ya tinggal dibersihin aja. KNN kan lifetime. Bisa ganti ya? Iya, nggak usah diganti, bersihin aja. Filter udara mahal nih, jutaan dah kayaknya kalau KNN. Iya. Mantap, ternyata sama owner sebelumnya udah diganti KNN. Tinggal bersihin aja. Dulu waktu Galen View pakai filter udara juga nih. Yang kayak gini KNN juga. Ya udah kelar. Jadi ada opsional layanan cuci mobil juga ya di sini ya. Iya, bisa Sip. bisa. Cuci nih, Jadi kalau servis di sini bisa manfaatin layanan cucinya ya, boleh. termasuk Ini vakum. opsional, tapi maksudnya kalau teman-teman yang mau nyuci itu bisa gitu. Kita Oke lah. charge di luar biaya service Sip. standarnya. Dan bener Om, di tempat lu Gimana? mobil aneh-aneh. Tadi A45 MG, ini ada masuk lagi Mustang. Ini pas banget lah. Mantap. Harinya aja Om, harinya. Siap, oke lah, sukses selalu Romoda. Thank you nih Om ya. Thank you, Om. Sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.